sort of next to the players' names on my notes. I've had to do hold off the defender. Ruben Amorim telah memasukkan bek berusia 16 tahun, Godwill Kukonki, dalam skuad Manchester United pertamanya untuk pertandingan tandang mereka melawan Ipswich Town pada Minggu sore. Pelatih kepala asal Portugal itu akan mengambil alih United untuk pertama kalinya di Portman Road dan dapat memberikan kesempatan kepada pemain muda dengan memasukkan pemain remaja Kukonki dalam rombongan perjalanan mereka untuk pertandingan tersebut. Masih ada kemungkinan Kukonki tidak masuk dalam daftar pemain resmi untuk pertandingan tersebut, meskipun ia masih dapat dimasukkan ke bangku cadangan, karena Amorim mencari pelapis pertahanan yang memadai di tengah krisis cedera yang sedang berlangsung. Pemain yang direkrut pada musim panas Leny Yoro belum melakukan debut kompetitifnya untuk klub tersebut sejak kembali dari cedera. Sementara ada keraguan atas kebugaran Tyrell Malacia dan Luke Shaw setelah rehabilitasi mereka baru-baru ini untuk berlatih. Harry Maguire adalah masalah cedera jangka panjang, sementara Victor Lindelof dan Lisandro Martinez keduanya mengalami kemunduran selama jeda internasional. Kukonki telah berlatih dengan tim utama United sepanjang minggu dan telah menarik perhatian pelatih kepala baru, karena ia ingin menerapkan pendekatan taktis yang mengutamakan 3 bek tengah. Pemain berusia 16 tahun itu telah menjadi pemain reguler bagi United di level U18 sejak menandatangani beasiswanya pada musim panas, dan mampu bermain sebagai bek kiri serta peran sentral yang lebih tradisional. Ruben Amorim memulai masa jabatannya sebagai Manchester United saat Setan Merah menghadapi Ipswich Town di Portman Road. Bos baru United telah memberi Jonny Evans kesempatan bermain sebagai starter di lini pertahanan karena Lisandro Martinez dan Harry Maguire tidak tersedia untuk perjalanan ke Suffolk. Leny Yoro juga belum siap untuk terlibat dalam skuad karena ia terus membangun kebugarannya. Pemain Irlandia yang berpengalaman itu berbaris bersama Matthijs de Ligt di lini pertahanan dengan Noussair Mazraoui, juga menjadi starter untuk tim tamu. Diogo Dalot tampaknya bermain sebagai salah satu bek sayap dalam formasi 3-4-3 yang disukai Amorim, sementara Luke Shaw hanya dianggap cukup fit untuk mendapat tempat di antara pemain pengganti United. Amad Diallo tetap berada di starting 11, sementara Casemiro berada di lini tengah bersama Christian Eriksen. Kobbie Mainoo harus puas duduk di bangku cadangan bersama Manuel Ugarte. Bruno Fernandes kembali menjadi starter untuk Manchester United sementara Garnacho tetap berada di tempatnya. Marcus Rashford mungkin merupakan pilihan yang mengejutkan karena ia memimpin lini depan bersama Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee di bangku cadangan. Di awal babak pertama, MU tampil cepat dengan intensitas tinggi mengalirkan bola ke depan. Baru 1 menit berjalan, Amad Diallo, yang berperan sebagai bek sayap kanan, mendapat ruang berlari di sepanjang lini bertahan lawan. Amad mengirim bola ke kotak penalti yang disambar Rashford menjadi gol pembuka. Laga berlangsung seimbang, dengan pemain MU kesulitan merebut bola dari posesi lawan. Ipswich lebih banyak membuat peluang, memaksa Onana membuat 2 kali penyelamatan gemilang. Namun, tekanan Ipswich yang konstan mampu membuat MU keteteran. Hasilnya, Hutchinson mencetak gol penyeimbang dengan tembakan melengkung dari luar kotak penalti. Di babak kedua, MU bermain lebih baik dengan penguasaan bola lebih nyaman. Amorim lalu mengganti Casemiro dan Evans yang kelelahan dengan Shaw dan Ugarte. Amorim juga memasukkan Højlund serta Zirkzee, menarik Rashid dan Eriksen untuk menambah tekanan kepada bek lawan. Shaw menggantikan Evans sebagai bek tengah kiri, sedangkan Zirkzee diplot di posisi Bruno Fernandes yang mundur di posisi Eriksen. Serangan MU menjadi lebih hidup dengan Zirkzee punya peran bebas di belakang Højlund dan Garnacho konsisten mengintai di sayap kiri. Hingga akhir babak kedua, skor bertahan, membuat MU tak terkalahkan sejak memecat Erik ten Hag.
Ruben Amorim tidak membuang waktu untuk menetapkan aturan di Manchester United dan telah menjelaskan kepada para pemainnya bahwa mereka tidak dapat menggunakan jeda internasional sebagai kesempatan liburan. Ruben Amorim mengakui bahwa ia akan melarang para pemain menggunakan jeda internasional sebagai liburan tambahan, menyusul kegaduhan seputar Marcus Rashford dan Casemiro. Gary Neville termasuk di antara mereka yang mengkritik Rashford dan Casemiro, terutama mengingat keadaan di Manchester. Tidak satupun dari mereka yang bermain sesuai dengan level yang mereka inginkan, dan mantan pemain United itu mengakui bahwa penampilannya tidak bagus, dan perjalanan tersebut juga bukan merupakan penggunaan waktu pemulihan yang baik. Amorim mengatakan tentang perubahan yang akan diterapkannya, MU sebagai klub harus menetapkan standar dan harus mengelolanya. Itu keputusan Amorim apakah mereka boleh memiliki waktu 5 hari, atau 3 hari, atau 3 hari untuk beristirahat, dan mereka tidak boleh terbang. Amorim memiliki reputasi sebagai orang yang sangat teliti, dan telah melarang pelatihnya memberikan instruksi yang rumit sama sekali. Mantan bos Sporting Lisbon itu percaya bahwa, jika dia tidak dapat menjelaskan ide tertentu dalam satu kalimat, ide tersebut tidak boleh dikomunikasikan sampai disederhanakan. Kepergian Kieran McKenna dari Manchester United diwarnai kontroversi, dengan skuad yang tidak menunjukkan kepercayaan pada kemampuan sang pelatih, karena kurangnya pengalaman. Setelah 12 tahun berkarir di masa muda bersama Enniskillen Town, Ballina Malard United, dan Spurs, McKenna yang berusia 38 tahun melangkah ke dunia kepelatihan, mengambil alih kendali tim U18 Tottenham antara tahun 2015 dan 2016. Ia kemudian pindah ke United untuk mengambil peran sebagai manajer U18 klub, membantu membimbing klub tersebut meraih gelar Divisi Utara Liga Primer di musim keduanya. Ia mendapati dirinya dipromosikan ke tim kepelatihan tim utama menjelang musim Liga Primer 2018-19, bekerja bersama manajer saat itu Jose Mourinho. Ia bertahan dengan posisinya saat dalang asal Portugal itu digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick, sebelum berpisah dengan Old Trafford pada Desember 2021 untuk mengambil peran manajerial di Ipswich Town yang berada di League One. Sejak itu dilaporkan bahwa kepergian McKenna dari United terjadi di tengah kerusuhan, dengan The Telegraph mengklaim bahwa ada teguran dari para pemain tentang bagaimana sesi pelatihannya lebih cocok untuk tingkat akademi daripada untuk sepak bola senior. Sementara itu, The Athletic menyatakan bahwa beberapa pemain senior ingin dipimpin oleh pelatih yang lebih berpengalaman daripada yang dapat ditawarkan McKenna. Dilaporkan juga bahwa pendekatan McKenna digambarkan sebagai keahlian sekolah yang tidak menginspirasi, menunjukkan sedikit rasa hormat dari mereka yang mengecam metodenya. Manchester United telah mengarahkan perhatian mereka kepada bek Barcelona, Jules Koundé, dengan mengajukan tawaran signifikan sebesar 68 juta euro untuk mengamankan jasanya. Setan Merah sangat ingin memperkuat barisan pertahanan mereka di bawah Ruben Amorim, yang telah mengidentifikasi pemain Prancis itu sebagai tambahan penting bagi skuadnya. Meskipun sedang berjuang saat ini, harapan Setan Merah untuk mendapatkan tempat di Liga Champions masih hidup. 4 tim teratas lolos ke turnamen bergengsi tersebut, dan dengan arahan taktis Amorim dan calon pemain baru seperti Koundé, penyelesaian musim yang kuat dapat membuat mereka naik peringkat. Mereka perlu fokus pada konsistensi dan memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan poin penting tersebut. Jules Koundé dikenal karena kehebatannya dalam bertahan, keserbabisaan, dan kemampuannya membaca permainan. Tackle-nya yang kuat, kehadirannya di udara, dan kecepatannya menjadikannya aset yang berharga bagi tim manapun. Di Old Trafford, bek tengah yang dinilai tinggi ini dapat memberikan stabilitas pertahanan yang sangat dibutuhkan, membantu tim menjaga clean sheet dan memberi para penyerang lebih banyak kepercayaan diri untuk maju. Hingga musim 2024-2025,
Koundé telah memainkan total 349 pertandingan, mencetak 18 gol, dan memberikan 18 assist. Keahliannya dalam bertahan dibuktikan dengan 50 tackle, 4 clean sheet, dan 23 sapuan di musim La Liga saat ini.